Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita mau masuk ke dalam ibadah. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas semua kebaikan-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan kami semua dapat kembali berkumpul di tempat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kita akan memulai Tuhan ibadah Tuhan pada hari ini. Engkau berkati setiap kami Tuhan, Engkau berikan kami Tuhan hati yang rindu akan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau dapat hadir di tempat ini Tuhan, memulihkan dan melawat setiap kami. Engkau juga Tuhan, jauhkan Tuhan hal-hal yang ingin mengganggu ibadah kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami setelah berdoa. Amin. Yes Tuhan. Ini waktunya Tuhan, kami semua datang menghadap-Mu, memberikan setiap pujian penyembahan kami. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Berikan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia, sembah Allah yang memulihkan setiap hatimu. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Mari sembah Dia, jangan engkau berdiam diri. Haleluya. Di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah. Katakan Yesus, ku menyembah-Mu. Amin Tuhan Yesus. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Amin. Saya sapa semuanya sekali lagi. Shalom. 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 Amin.
Siapa yang di sini percaya kasih Allah tak pernah berkesudahan di hidup kita? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Yes Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan. Amin Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ku menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sekali lagi. Aku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Yes, haleluya. Berikan kemuliaan terbaik untuk Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan melakukan doa syafaat untuk yang bertugas. Saya persilakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang ajaib ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, kami melewati setiap musim hidup kami. Kau menyertai setiap kami, Kau memberi kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Semuanya itu karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada di sini Tuhan untuk membalas setiap kasih kemurahan-Mu bagi setiap kami dengan memuji, menyembah-Mu Bapa. Terima kasih. Juga sudah memberikan
berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami memberikannya dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, kami diberkati untuk menjadi berkat. Bapa, terima kasih. Pagi yang indah ini Tuhan, kami juga membawa setiap pemimpin rohani kami, setiap gembala pembina kami Tuhan. Setiap mereka ada dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau yang memberi kekuatan, memberi urapan yang baru, roh yang baru setiap hari, setiap pagi Tuhan. Setiap mereka memberikan setiap spirit kepada setiap kami Tuhan, selalu menyala-nyala Tuhan, melayani Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, yang terima kasih Bapa, terima kasih menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa setiap majelis dan para jemaat yang ada di tempat ini, 5 generasi-Mu Tuhan di tempat ini. Setiap kami Tuhan bersama-sama berunity, bersama-sama Tuhan. Setiap kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih setiap kegiatan yang ada di gereja kami dari hari Senin sampai hari Minggu. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap pengurus-pengurus yang ada bersama-sama menyelesaikan segala program-program yang sudah dicanangkan, semua program-program yang sudah direncanakan, semuanya berjalan dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga sangat yakin dan percaya Tuhan, kami akan sudah diberikan Tuhan tempat yang lebar, tempat yang luas untuk kami bersama-sama untuk beribadah, untuk memenangkan banyak jiwa di Purbalingga ini Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami dan bangsa kami. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Kami memberkati setiap pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami dengan urapan yang baru, roh yang takut akan Kau Tuhan. Setiap putusan apapun yang diambil dalam pemimpin bangsa kami untuk mensejahteraan rakyat bangsa Indonesia ini. 18 kecamatan juga Tuhan, kami rebut di dalam nama Yesus untuk penuaian jiwa yang terakhir dan terbesar di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati setiap pemimpin bangsa dan kota kami ini dengan berkat kesehatan, berkat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan ke depan di multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat yang terkasih, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersuka cita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Vanessa, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Kamis ada ibadah kul gabungan jam 6:30 malam di gereja. Bagi para gembala kul diharapkan untuk mengingatkan anggotanya masing-masing. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang diadakan setiap hari Jumat jam 6:30 malam di gereja. Hari Sabtu ada ibadah ASI yang akan dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para dewasa muda diharapkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Reda. Hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi. Diharapkan para orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan untuk WBI diundang untuk menghadiri ibadah PWGP di GSJP Kristus Tabib
hari Senin 22 Agustus jam setengah 6 sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gunung Padang kepada Saudara Alta Kurnia dan Saudara Oktaviandi. Boleh berdiri? Terima kasih. Selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Betapa besar kasih setiamu Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang doa.
betapa besar kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus, ini kami umat-Mu Tuhan. Ini pujian kami. Oh, Yesus, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan sekali lagi, betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih. Amin Tuhan. Pengampunanmu terima kasih Tuhan. Kau penuhi hati yang hancur. Oh, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Katakan pengampun yang Kau beri, dan yang Kau beri. Pengampunan, pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, Engkau yang selalu ada bersama kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kurala batikara la 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 la. Kurala batikara la la la. Hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau lawan setiap kami, Engkau menjamah setiap kami umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sepasang mata yang melihat hati kita yang terdalam. Ada sepasang telinga yang mendengar jeritan hati-Mu. Ada sepasang tangan yang siap untuk menopang Engkau. Pagi ini Allah rindu biar hati-Mu, seluruh hidup-Mu Engkau berkata, Tuhan ini aku ada di dalam ruangan ini, tidak ada tujuan lain selain Engkau, dan kita semua rindu untuk terus menyembah Dia. Pagi ini katakan, Tuhan aku perlu Engkau, aku butuh Engkau. Arahkan hati-Mu dan angkat kedua tangan-Mu. Yesus, ini kami umat-Mu, ini hati kami Tuhan, ini tangan kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan.
Engkau ada bersama kami umat-Mu Tuhan. Yesus. Oralama singara la 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 la. Oralama singara la 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 la. Yesus, Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Jika kami ada sampai hari ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu penyerta pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan pagi ini jika kami ada di dalam ruangan ini, kami percaya bukan sekedar rutinitas kami, tapi kami percaya karena Roh-Mu yang mendorong kami ada di tempat ini. Kami umat-Mu telah menyembah-Mu. Kami umat-Mu telah memuji nama-Mu. Biarlah di dalamnya Engkau terus yang dipermuliakan. Dan pagi ini Engkau melihat kerinduan hati umat-Mu. Dan apapun pergumulan-pergumulan umat-Mu, yang lemah Engkau dikuatkan. Yang putus asa Engkau diberikan pengharapan yang baru. Engkau peperangan rohani Engkau diberikan kemenangan. Mungkin ada anggota keluargamu yang sakit hari-hari ini terbaring di rumah sakit. Atau mungkin ada di rumah yang tidak bisa hadir pagi ini. Percayalah tangan Tuhan yang penuh kuasa menopang dan menjamahnya. Dan memulihkan setiap anggota keluarga kita yang dalam kondisi yang sakit. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicara Tuhan pagi ini melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Lewat gembala pembina kami. Sekalipun kami hanya melihat lewat tayangan media Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi. Urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu kami diberi kemampuan untuk mengerti, memahaminya serta melakukannya. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, dan kami semua menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa serta kami semua menerima berkat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengar sabda firman Tuhan pagi ini kita sepakat berkata amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat kiri kananmu, bilang begini, hari ini hatiku siap untuk diberkati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta yang ketiga. Pencurahan api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sudah dimulai. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir? Apa yang harus kita lakukan untuk membangkitkan generasi Yeremia? Yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung? Salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam.
Seperti yang terjadi pada waktu Pentakosta yang pertama di kamar loteng Yerusalem. Maka sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari yang ke-10, hari Raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Demikian pula pada waktu Pentakosta yang kedua, yang terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. William Seymour dan teman-temannya mempersiapkan pencurahan Roh Kudus melalui doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Koran Apostolic Faith volume 1 nomor 1 tahun 1906 yang meliput tentang Azusa mengatakan bahwa cikal bakal Azusa dimulai dengan menara doa, prayer tower, dan mempelajari firman Tuhan. Haleluya! Saya baru pulang dari Amerika Serikat untuk menghadiri acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower di gedung Arani Theater. Seperti kita ketahui, APT adalah tempat berdoa atau menara doa dari Pentakosta yang ketiga untuk Amerika dan dunia. Letaknya di sebuah gedung yang paling dekat dengan tempat yang digunakan oleh William Seymour tahun 1906, di mana terjadi Pentakosta yang kedua. Jaraknya hanya sekitar 15-20 meter. Pentecost Again Celebration diadakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, saya bersama rombongan kecil datang ke APT untuk berdoa. Ini pertama kalinya buat saya berdoa di tempat itu. Pagi harinya sebelum berangkat, Tuhan menyuruh saya untuk membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16 di APT. Sebelum membacakan ayat itu, jadi pada waktu kita baru masuk ke tempat itu, kami semua dilawat Tuhan secara luar biasa. Saya hampir tidak kuat berdiri dan berpegangan pada tembok. Saya belum pernah merasakan lawatan Tuhan seperti itu, meskipun di Yerusalem. Setelah itu, saya mulai membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Saudara, inilah Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, rumah persembahan. Saya ingat, seperti ini juga yang terjadi pada waktu pentahbisan menara doa SICC lantai 12, di mana pada waktu itu Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapat penglihatan tentang telinga yang besar dan
ayat yang Tuhan berikan adalah 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, Tuhan sudah berikan untuk yang lebih besar lagi, yaitu Third Pentecost, Azusa Street Prayer Tower. Suatu menara doa untuk Amerika dan dunia. Pada acara Pentecost Again Celebration, kami bertiga, yaitu saya, Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God, dan Billy Wilson sebagai Co-Chair Global dari Empower 21, sekaligus Presiden Oral Roberts University dan Pentecostal World Fellowship mengurapi EPT. Dan setelah itu kami bertiga saling mengurapi. Tindakan profetik ini perlu dilakukan karena EPT ini harus mendapatkan satu naungan, yaitu gereja, dalam hal ini Sinode Church of God. Tetapi kalau hanya Church of God saja, ini terlalu kecil. Karena harus menjangkau dari denominasi yang lain. Karena itu ada Empower 21, di mana ini merupakan jaringan yang akan menyatukan seluruh denominasi yang ada. Dan itu penting kita lakukan. Dan ini sudah kita lakukan. Haleluya! Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Haleluya. Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun setelah Elia berdoa. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia. Hal yang pertama, Elia membuat mezbah yang disusun dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Sesuai dengan Yohanes 17 yang merupakan doa Tuhan Yesus. Dikatakan unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa. Hal yang kedua, Elia mempersembahkan lembu yang dipotong-potong, yang diletakkan di atas kayu bakar, di atas mezbah itu. Ini berbicara tentang mempersembahkan korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan hal yang ketiga, Elia menyuruh mengambil 4 buyung yang diisi air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban persembahan tadi. Dan diulangi sebanyak 3 kali. Jadi artinya sebanyak 12 buyung air. Air berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Mungkin pada waktu itu air lebih mahal dari emas. Karena saat itu bangsa Israel sedang mengalami musim kering selama 3,5 tahun. Ini berarti Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi kita. Itu bisa berupa uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Setelah melakukan 3 hal tadi, Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku.
Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan membakar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Setelah seluruh rakyat melihat itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat dicurahkan, maka kita harus berdoa seperti Elia berdoa. Di mana kita harus berdoa dengan unity. Gereja-gereja harus unity. Kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga harus mempersembahkan persembahan yang mahal kepada Tuhan. Apakah itu uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu kala. Dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Supaya terjadi kebangunan rohani. Maka Tuhan sendiri yang pada ayat ini disebutkan sebagai malaikat perjanjian akan datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Tuhan akan menyucikan orang-orang Lewi yang dapat diartikan gereja Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Persembahan mereka akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dulu pernah terjadi. Kalau kita ingat awal dari gereja kita GBI Gatot Subroto ini pada awal tahun 90-an. Maka pada saat itu terjadi kebangunan rohani yang dahsyat. Praise and worship di Karsa Pemuda membuat banyak orang bertobat. Mereka menjadi murid. Dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, keadaan yang seperti itu mulai memudar. Hari-hari ini kita di era Pentakosta yang ketiga. Tuhan kembali mencurahkan api yang memurnikan gerejanya. Supaya hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan mereka menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang terjadi pada waktu itu. Harap dicatat.
bahwa kebangunan rohani, penuaian jiwa, itu dimulai dengan pemurnian. Memang ini menyakitkan, tetapi hasilnya akan luar biasa. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang turun untuk memurnikan kita, gerejanya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Roma sebagai orang hukuman, kapal yang dinaikinya dihantam badai yang menyebabkan kapal itu rusak. Tetapi 276 orang penumpangnya selamat karena Paulus. Mereka semua berenang ke pantai dan ternyata itu Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah. Mereka menyalakan api besar dan mengajak semua orang ke situ karena mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya ke atas api, maka keluarlah ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh. Karena meskipun dia luput dari laut, dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan dia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak mati lebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada Paulus. Maka sebaliknya, mereka berpendapat Paulus seorang dewa. Setelah itu terjadi kebangunan rohani. Dimulai dengan ayah dari gubernur yang bernama Publius. Yang sakit demam dan disentri disembuhkan. Kemudian orang-orang sakit datang ke Paulus dari pulau itu. Dan mereka disembuhkan. Kebangunan rohani terjadi. Haleluya. Apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita melalui kisah ini? Bahwa dengan adanya api yang besar, ular keluar menampakkan diri. Ular mencoba menggigit, tetapi justru dikebaskan oleh Paulus dalam api, sehingga ularnya mati. Ular tadi mencoba menggigit Paulus supaya Paulus mati. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru Paulus hidup dan ularnya mati. Dan orang-orang justru menganggap Paulus adalah dewa. Api yang besar ini berbicara tentang api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta yang ketiga sedang turun. Dan ini akan membuat ular atau iblis akan menampakkan diri karena tidak tahan dengan panasnya api. Artinya pekerjaannya akan ditelanjangi. Iblis masih mencoba untuk menggigit atau merusak pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak akan berhasil selama gereja Tuhan berkarakter seperti Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan iblis yang merusak akan dihancurkan. Haleluya. Selama ini mungkin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya menghambat perkembangan dari pekerjaan Tuhan? Tetapi setelah api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta ketiga sedang turun, semuanya akan menjadi jelas. Pekerjaan iblis akan ditelanjangi dan kita akan tahu dengan jelas apa sebenarnya penyebab dari penghambat pekerjaan Tuhan selama ini.
Selain hal-hal di atas, Tuhan juga mengingatkan kita untuk melakukan seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap arahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saya mau berpesan kepada saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita sampai dibelat-beliti Tuhan karena kita berlaku bengkok, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara untuk berkata bersama-sama. Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau berlaku setia. Tuhan, aku mau berlaku tidak bercela. Tuhan, aku akan berlaku suci kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang segera. Maranatha. Mari angkat tangan saudara. Nyanyikan bersama saya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Papa, setiap hari kami akan memperkatakan ini, Abah. Kami akan berkata kepadamu, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, apakah aku berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup ini. Apakah hidupku tetap suci, kudus di hadapan-Mu. Kami semua akan berkata, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melakukan semua ini. Berkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati
hamba berdoa, pakai kami semua. Pakai kami Tuhan, sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Oh, Rarabashana. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bapa, kamu berdoa buat anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit, angkat tangan-Mu. Ada yang membutuhkan mujizat Tuhan, angkat tangan-Mu. Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Kau berikan kesembuhan buat kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Mujizat terjadi. Terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kita yang bertalian dengan api Roh Kudus dari Pentakosta yang ketiga sedang turun. Dan ada beberapa poin yang tadi sudah diingatkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus ketika Roh Kudus terus dinyatakan bagi gerejanya, ya. Saya ingatkan kepada kita sekali lagi, yang pertama, maka gereja Tuhan itu harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama siang dan malam. Kata-kata ini mungkin dari berapa tahun ini tidak asing di telinga kita. Tetapi inilah yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Saya mendengarkan firman Tuhan ini sudah tidak terhitung. Di Bandung pun kemarin hal yang sama disampaikan. Saya hanya menangkap begini, ketika itu disampaikan oleh Gembala Pembina kita, maka suka atau tidak suka sebagai kita, sebagai gereja Tuhan, maka itu harus kita lakukan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, itu harus kita lakukan. Ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama siang dan malam. Lalu yang kedua, yang diberikan contoh tentang apa yang dilakukan oleh Elia tadi, ya. Harus ada kerjasama yang baik, ada mesbah. Berarti itu bicara tentang kesehatian, ada kebersamaan. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai korban syukur kita, sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, kita harus membawa korban syukur kita yang terbaik yang digambarkan dengan air tadi. Ini yang harus kita lakukan sebagai gerejanya. Di masa-masa akhir ini, gereja Tuhan semakin dimurnikan, baik sebagai pendeta, pelayan Tuhan, umat Tuhan.
kita dimurnikan. Sejauh mana sih hati kita mengasihi Tuhan? Kalau hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tantangan boleh ada, himpitan, proses hidup terus berjalan. Tetapi ketika hatimu mengasihi Tuhan, dalam kondisi apapun, engkau tetap berkata, Tuhan ujilah aku, lihat hatiku. Amin. Makanya pagi hari ini, seberapa kita yang hadir pagi ini, saya percaya ketika kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah live pujian maupun live firman Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Kita akan pujian ini tadi mengatakan, ujilah aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Tetapkan ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang Engkau yang layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sembah Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Durala majikara la 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 la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan melingkupi, menaungi dan melawan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya ketika hati kami rindu dan haus akan Tuhan, pagi ini Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Datangkan belas kasihan-Mu, datangkan pertolongan-Mu bagi umat-umat-Mu yang hari-hari ini terus berkumpul, terus berharap minta pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga lihat apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kami, yaitu menjadi suatu pengalaman pribadi kami bersama-Mu, membuat hati kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu, kami boleh menikmati lawatan-Mu,
Bahkan kami boleh menikmati pertolongan-Mu. Bahkan kami bersyukur boleh mendengar isi hati-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar, biar itu semuanya Tuhan mengingatkan kami, mendorong kami, memotivasi kami, supaya kami menjadi gereja Tuhan yang tetap antusias melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu. Gereja Tuhan terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama siang dan malam. Gereja Tuhan terus membangun keunitian, kerjasama yang baik. Gereja Tuhan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bahkan gereja Tuhan mempersembahkan hal yang baik dan berkenan kepada-Mu. Sehingga ketika kami lakukan itu Tuhan, biarlah amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, tiba pada saatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang melayan maupun dilayani. Pagi ini tidak seorang pun Engkau melewatinya. Biarlah semuanya boleh memberi berkat pada Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, sukacita Tuhan, kelegaan pada Tuhan, kekuatan pada Tuhan, kemenangan pada Tuhan menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan kami tidak lupa berdoa untuk ibadah kami yang kedua nanti sore. Kami rindu kuasa Tuhan yang terus bekerja, memimpin supaya ibadah kami berjalan dengan baik. Dan jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pagi ini, nanti sore mereka datang dengan hati yang siap untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Dalam kesempatan yang indah ini kami juga tidak lupa bersyukur untuk anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan atas bangsa kami, memasuki usia yang ke-77 tahun. Semuanya terjadi adalah karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena berkat Tuhan. Ketika kami sudah diberikan kemerdekaan atas bangsa ini, kami sebagai rakyat Indonesia, supaya kami terus membangun bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Khususnya gereja Tuhan boleh menjadi saksi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang. Kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, setiap kendaraan yang kami pakai, Tuhan yang memberkati, supaya setiap kami boleh kembali di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live online, live itu Tuhan di rumah mereka masing-masing, biarlah Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita pulang dengan sukacita, dengan membawa berkat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang besar, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.